Mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar begini. Kalau bikin rencana itu satu aja, plan A gitu loh. Jangan bikin plan B. Karena kalau bikin plan B, itu artinya kita sudah menyiapkan untuk menggagalkan plan A. Mungkin ada yang pernah dengar begitu ya. Nah pertanyaannya, apakah memang begitu? Apakah reaksi semesta itu selalu begitu? Dan apa yang perlu kita lakukan supaya misalkan plan tidak gagal? Video kali ini akan membahas mendalam tentang hal ini. Selamat menyaksikan. Desain manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, pada video kali ini tema yang mau saya bahas adalah rencana hidup dan reaksi semesta. Ya, rencana hidup dan reaksi semesta. Menyambung apa yang sudah saya sampaikan di bagian prolog bahwa mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar itu tadi. Kalau bikin plan itu satu aja, plan A. Jangan bikin plan B, karena nanti plan A jadi gagal. Nah, jadi gini teman-teman, apakah kita perlu bikin plan A, plan B, atau hanya satu plan? Kita plan, ya. Plan itu rencana ya. Di sini ada A misalnya, B. Ada yang bilang jangan bikin plan B, nanti ini gagal dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya, ternyata di sini tergantung orangnya. Saya termasuk orang yang justru plan A ini akan berjalan kalau saya bikin plan B. Tapi ada orang yang sebaliknya saya, yaitu orang yang kalau bikin plan B, dia otomatis plan A-nya gagal. Nah, tergantung dari apa? Getaran dirinya. Saya kasih contoh saya aja, biar Anda paham. Nanti, kalau Anda tidak sama dengan saya, berarti Anda kebalikannya saya. Gitu aja, sederhana. Jadi, misalnya saya itu, berkali-kali kalau misalkan saya ke hotel, mau ada event, lalu saya tidak membawa peralatan yang komplit, saya sudah berasumsi pokoknya hotel ini bagus, profesional, lancar. Saya tidak membawa konektor misalnya HDMI, saya tidak membawa kabel-kabel cadangan, saya tidak membawa perangkat sound system saya sendiri karena saya pun cukup punya lengkap. Bahkan petugas hotel ketika melihat perlengkapan saya, gila Pak, komplit banget gitu. Itu kalau saya nggak bawa dengan asumsi, ya plan-nya plan A saja kan berarti. Itu biasanya malah justru banyak hal yang akhirnya terganggu. Misalnya tiba-tiba kabel HDMI dari pihak hotel patah. Nggak ada replacement-nya, nggak ada penggantinya, dan seterusnya. Yang mengganggu acara. Dan saya amati begitu berkali-kali. Artinya ini adalah pola. Nah, tapi kalau saya membawa perlengkapan sound cadangan komplit, itu boleh dibilang hampir nggak pernah dipakai ini plan B. Dan ini malah baik-baik saja. Jadi akhirnya karena saya paham seperti itu, saya justru selalu siapkan plan B supaya plan A berjalan. Nah, di balik ini, sebetulnya yang terjadi gini. Pada saat saya itu hanya buat satu plan, saya sebetulnya di dalam diri saya itu ada kekhawatiran yang tidak terekspos ya. Di dalam tuh ada khawatir. Nanti kalau ada apa-apa gimana ya? Justru ini memicu kekhawatiran ya. Khawatir nanti tidak berjalan kayak gitu. Nah, kedua muncul kemelekatan.
karena saya punya plan satu-satunya, saya ngarep banget semua berjalan baik-baik saja. Dan sesuai hukum yang saya sampaikan dalam banyak video kan, kalau kita terlalu berharap banget, melekat banget, biasanya malah terjadi kebalikannya. Dan ini sering terjadi. Kemudian ketika ya saya menyiapkan plan B, kekhawatiran saya hilang. Ya kalau nanti ada apa-apa, tenang, saya kan punya cadangan kabel. Kalau ada apa-apa dengan kabel HDMI, saya punya replacement-nya kalau hotel nggak punya. Dan dengan seperti ini saya tidak melekat dengan plan A. Saya ya sudah, kalau plan A nggak berjalan, saya siap plan B. Jadi saya tidak melekat, yang seringkali malah menghadirkan perasaan fine-fine aja. Dan ini menghadirkan kejadian ini. Nah tapi ada yang sebaliknya, makanya sebaliknya saya. Kalau dia menyiapkan plan B, dia justru malah hadir satu perasaan yang ini jangan-jangan plan A bakalan gagal nih. Makanya saya udah siap plan B. Jadi fokusnya beda. Kalau saya antisipatif itu menghadirkan kenyamanan, ada orang yang ketika dia menyiapkan rencana antisipatif, dia merasa bahwa ini sudah siap banget untuk terjadi kegagalan. Nah pertanyaannya, Anda tipe yang mana? Jadi saya selalu tidak mau menggeneralisir, ada orang yang berbeda tipikal. Saya mau cerita satu contoh lagi. Jadi saya itu, kayaknya saya udah pernah cerita di video lama deh. Video beberapa waktu silam. Saya itu di daerah Jogja ini ya. Yang sebenarnya termasuk daerah rame ya. Tetapi kadang kalau hujan lebat itu listrik sering mati unpredictable. Dan yang jadi masalah sebenarnya bukan listrik. Karena listrik akan nyangkut kepada jaringan internet IndiHome. Ya modemnya kan mati. Sehingga saya selalu worry kalau misalkan ada acara misalkan untuk perusahaan pakai Zoom, tiba-tiba listrik mati. Wah silakan nih, internet nggak ada. Kalau misalkan saya pakai tethering dari handphone, tethering paling bertahan hanya setengah jam, 1 jam. Setelah itu BTS akan mati. Baterainya udah nggak cukup kan. Baterai dari BTS-nya itu nggak lagi bisa memancarkan sinyal provider telekomunikasinya. Jadi beda dengan jaringan Telkom ya dari IndiHome ini, karena selama kabel IndiHome tidak bermasalah, ya nggak ada masalah gitu. Nah, akhirnya karena khawatir terus, akhirnya saya membeli genset, bukan genset, UPS yang kelasnya server yang bisa nyala sampai berhari-hari gitu loh. Kan kebanyakan UPS yang murah-murah kan paling bertahan hanya beberapa menit ya, 30 menit, 1 jam, bahkan hanya 10 menit. Kalau ini bisa berhari-hari. Nah, saya beli itu ya, saya pasang, saya koneksikan ke modem IndiHome sehingga listrik mati bahkan 2 hari pun itu internet saya nggak ada masalah. Nah, Anda tahu nggak? Itu kan plan B ya. Plan A-nya PLN. Nah, yang menarik adalah setiap saya ada acara apapun itu, kelas publik, kelas online ya, acara perusahaan dan macam-macam, termasuk agenda istri saya. Itu saya belum sampai hari ini loh ya, alhamdulillah belum pernah ngalamin listrik mati. Jadi listrik mati selalu posisi saya lagi nggak ada acara. Nah ini ya saya bilang saya siapin plan B, khawatir saya hilang, malah plan A jalan. Getaran apa yang Anda pancarkan ketika Anda hanya membuat satu plan? Getaran apa yang Anda pancarkan ketika Anda membuat 2 plan A, plan B? Anda perhatikan apa perasaan yang muncul. Itulah yang menjadi sumber getaran Anda yang akan memicu reaksi semesta dalam menghadirkan realitas kehidupan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.